Anjali. Om Swastiastu. Baik, kami di sini dari kelompok 1 akan menampilkan video cara pembuatan banten pejati. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Niputu Masayu Karisa Dewi dengan NIM 2311031264 dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Dan saya Niketulina Yuniarti dengan NIM 2311031123 dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Perkenalkan, nama saya Niputu Jiwati Karyani dengan NIM 2311031042 dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Perkenalkan, saya Nikomang Ayu Surya Laksmini dengan NIM 2311031202 dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Perkenalkan, nama saya Lemata Nariswari dengan NIM 2311031247. Saya dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Selamat menyaksikan. Banten peras berasal dari kata peras yang berarti sah atau resmi. Dengan demikian, penggunaan banten peras bertujuan untuk mengesahkan atau meresmikan suatu upacara yang telah diselenggarakan secara lahir batin. Disebutkan juga bahwa banten peras dari kata perasnya berkonotasi peresaide, artinya berhasil. Dalam pelaksanaan suatu upacara keagamaan, bila mana upakaranya tidak disertai dengan banten peras, maka penyelenggaraan upacara itu dikatakan tanpa reside. Maksudnya, tidak akan berhasil atau tidak resmi. Makna banten peras adalah sebagai lambang kesuksesan. Artinya, dalam banten peras tersebut terkemas nilai-nilai berupa konsep hidup sukses. Banten peras yang ada pada banten pejati berisikan teledan, tempelan, benang, pukelan, dan uang, tumpeng, rerasmen, buah, jajan, dan sampian peras. Yang menjadi unsur-unsur banten ajuman atau sude yakni alasnya tamas atau taladan atau ceper, berisi buah, pisang, dan kue secukupnya, nasi penek 2 buah, rerasmen atau lauk pauk yang dialasi terikuna atau tangkih atau celemik, sampian pelaus atau petangas, dan canang sari. Sarana yang dipakai untuk memuliakan Hyang Widi, ngajum, menghormat, sujud kepada Sang Hyang Widi. Kemudian, nasi penek atau telompokan adalah nasi yang dibentuk sedemikian rupa sehingga berbentuk bundar dan sedikit pipih. Adalah lambang dari keteguhan atau kekokohan batin dalam mengagungkan Tuhan. Dalam diri manusia adalah simbol sungsuma dan pinggala yang menyangga agar manusia tetap eksis. Kemudian, sampian pelaus atau petangas dibuat dari janur, kemudian dirangkai dengan melipatnya sehingga berbentuk seperti kipas, memiliki makna simbol bahwa dalam memuja Hyang Widi, manusia harus menyerahkan diri secara totalitas di pangkuan Hyang Widi. Dan jangan banyak mengeluh, karunia Hyang Widi akan turun ketika baktanya telah siap. Kadang sampian pelaus atau petengas bisa disebut sampian kepet-kepetan dan dapat pula dilengkapi dengan canang genten atau canang sari atau canang burat wangi. Dan yang terakhir, beberapa jenis jajan atau buah-buahan, lauk pauk berupa serondeng atau sesaur, kacang-kacangan, ikan teri, telur, terung, timun, tauge atau kedelai, daun kemangi atau kecarum, garam, dan yang terakhir, sambal. Dalam lontariannya Prakerti, Daksina merupakan lambang dari Sang Hyang Guru, Sang Hyang Tunggal, dan Hyang Wisnu. Unsur-unsur Daksina berjumlah 13 yang merupakan lambang dari trio dasa saksi yang terdiri dari 1. Bebedogan atau wakul Daksina. Wakul Daksina terbuat dari janur yang merupakan lambang dari Sang Hyang Ibu Pertiwi. Yang kedua, tapak dara. Tapak dara terbuat dari 2 potongan janur yang kemudian dijahit membentuk tanda tambah. Tapak dara merupakan lambang dari Sang Hyang Hrua Binedu. Yang ketiga ada beras. Beras merupakan lambang dari Sang Hyang Bayu. Yang keempat ada porosan.
Porosan terbuat dari daun sirih yang di dalamnya terdapat pinang dan kapur. Porosan merupakan simbol dari Trimurti, di mana sirih merupakan simbol dari Dewa Wisnu, pinang merupakan simbol dari Dewa Brahma, dan kapur merupakan simbol dari Dewa Siwa. Yang kelima ada gegantusan. Gegantusan terbuat dari kacang-kacangan, bumbu-bumbuan, garam, dan ikan teri yang dibungkus dengan keraras atau daun pisang yang sudah kering. Gegantusan merupakan simbol dari Sang Hyang Indra, atau gegantusan juga merupakan simbol dari Jiwatman. Yang keenam ada pepeselan. Pepeselan terbuat dari 5 jenis dedaunan yang diikat menjadi satu, yang merupakan lambang dari Panca Dewata. Yang ketujuh ada pangi. Pangi merupakan simbol dari Sang Hyang Siwa Baruna atau Boma, dan juga merupakan simbol Sarwa Pala atau buah. 8 ada kelapa. Kelapa yang digunakan adalah kelapa yang sudah dikupas kulit dan serabutnya, dan disisakan hanya bagian ujungnya saja. Kelapa merupakan simbol dari Sang Hyang Surya atau Dewa Matahari. 9 ada telur bebek. Telur bebek dibungkus dengan ketupat telur atau ketipat taluh, atau dialasi dengan kojong. Telur bebek merupakan simbol dari Sang Hyang Chandra. 10 ada tingkih. Tingkih merupakan simbol dari Sang Hyang Tranggana atau binatang yang merupakan cerminan dari Sang Hyang Paramasiwa. 11 ada benang tebus putih. Benang tebus putih dililitkan di ujung kelapa yang merupakan simbol dari Sang Hyang Aji Akasa atau awan. Yang ke-12 ada pis bolong atau uang kepeng. Uang kepeng satu buah merupakan simbol dari Windu. Selain itu, uang kepeng juga simbol dari Surya, kosong atau embang. Yang terakhir adalah canang sari. Canang sari merupakan simbol dari Aste Aiswarya dan Pancadewata. Dalam pembuatan pejati juga harus terdapat banten tipat kelanan. Banten tipat kelanan merupakan simbol persembahan dan penyucian terhadap Sadripu, atau berfungsi untuk menjaga keseimbangan dalam hidup kita. Banten tipat kelanan berisikan ketupat nasi yang berjumlah 6 buah yang diikat dua-dua dengan menggunakan alas berupa tamas yang telah dilapisi oleh daun pisang. Tipat ini diletakkan melingkar dengan ujung ikatannya berada di tengah-tengah dan disusun oleh saur kacang yang di atasnya diisikan telur ayam. Banten tipat kelan ini juga dilengkapi dengan 2 buah pisang dan 2 buah-buahan, baik itu apel maupun yang lain sebagainya. Selain itu, banten tipat kelanan juga berisikan canang sari sebagai pelengkapnya. Canang sari sering dipakai untuk persembahyangan sehari-hari oleh umat Hindu. Canang sari juga mengandung salah satu makna sebagai simbol bahasa Weda untuk memohon kehadapan Ida Sang Hyang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa, yaitu memohon kekuatan widi atau pengetahuan untuk warna alit maupun warna agung. Canang berasal dari kata can yang berarti indah, sedangkan nang berarti tujuan atau maksud, sari berarti inti atau sumber. Dengan demikian, canang sari bermakna untuk memohon kekuatan widya ke hadapan Ida Sang Hyang Widiwasa beserta prabau atau manifestasinya secara niskala maupun niskala. Banten segehan. Kata segehan berasal dari kata sege yang berarti nasi, sehingga banten segehan ini selalu didominasi oleh nasi. Bahan pembuatan segehan ini terdiri dari alas yang menggunakan daun pisang, nasi yang dilengkapi dengan jahe, bawang, garam, dan arang sebagai lauknya. Banten segehan Brumbun menggunakan nasi
berwarna 5 warna, yakni berwarna putih, kuning, hitam, merah, dan berumbun. Yang mana pada setiap warna ini memiliki makna dan simbol tertentu. Nasi yang berwarna kuning melambangkan bute jenar, nasi yang berwarna merah melambangkan bute bang, nasi warna putih simbol bute petak, nasi berwarna hitam simbol bute ireng, dan nasi berumbun sebagai simbol bute tiga sake. Selain itu, unsur terpenting dalam segehan adalah garam sebagai simbol satwika guna, jahe simbol raja sika guna, dan bawang simbol tamasika guna. Ketiga unsur tersebut menyimbolkan penetralisir kekuatan triguna. Sedangkan alasnya yang terbuat dari daun pisang bermakna sebagai penolak mara bahaya atau bute kale. Pada saat mengaturkan segehan juga disertai dengan menabuhkan arak atau berem sebagai pelengkapnya. Penyeneng. Penyeneng merupakan lambang dari Dewa Trimurti sesuai dengan mandrap mengaturkan penyeneng. Alas dari penyeneng memakai bentuk segitiga yaitu ituk-ituk yang diberi pinggirannya yang disebut dengan celakontong, berisi base, tambelan, beras, benang, dan uang kepeng. Di atasnya sebagai alasnya berisi sampian nagasari yang kemudian di atasnya lagi ditempeli dengan jejahitan berkepala 3 dan di bawahnya berisi dengan tepung tawar yang melambangkan Dewa Siwa dan pepusuhan, sisig yaitu jajan begini yang dibakar melambangkan Dewa Brahma atau nyali, dan yang ketiga daun dabdab yang ditumbuk berisi minyak yang diresapkan pada kapas yang melambangkan Dewa Wisnu dan hati. Beras Cina merupakan lambang dari kehidupan Sang Hyang Bayu yang berarti kesucian dan kemurnian. Di atas beras Cina diisikan dengan benang dan juga canang sari. Kata pejati pada Banten pejati berasal dari kata jati, mendapat awalan pa sehingga menjadi pejati. Jati artinya bersungguh-sungguh, benar-benar, dan ditegaskan lagi menjadi sebenarnya atau sesungguhnya saksi dalam upacara tersebut. Oleh karena itu, Banten pejati bermakna sebagai sarana memohon pesaksi atau penyaksi dari ide Sang Hyang Widiwasa. Banten pejati terdiri dari pertama yaitu Daksina, kedua yaitu Banten Peras, ketiga yaitu Banten Tipat Kelanan, keempat yaitu Banten Ajuman atau Rayunan, kelima yaitu Penyeneng, keenam yaitu beras jinah, dan yang terakhir yaitu segehan. Baik, itulah cara pembuatan Banten pejati dari kelompok 1 dan ini hasilnya. Sekian video dari kelompok kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih.